Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kita sama-sama bisa beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Ya, saya tetap ingin encourage Bapak Ibu Saudara sekalian untuk make your way, make your effort to come to church because we don't wanna lose, nggak mau kehilangan elemen yang terpenting yaitu persekutuan satu sama lain ya. Oke. Pagi hari ini saya akan meneruskan khotbah seri saya yang dari tahun lalu, pengenalan yang benar akan Allah yang kita sudah belajar ya melalui doa Bapa kami. Kita belajar bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita, karena kita juga murid-murid Kristus, ya, untuk berdoa Bapa kami. Kita sudah belajar ada dua bagian dalam doa itu. Bagian pertama adalah berdoa agar kepentingan Allah terjadi di dalam hidup kita. Allah punya kepentingan di dalam hidup setiap kita. Ya, kita punya kepentingan juga, saudara. Kita punya kebutuhan. Tetapi lewat doa ini kita mengenal bahwa kepentingan Allah, kepentingan kerajaan Allah harus menjadi yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu bagian yang pertama adalah mari kita berdoa kepada Bapa di surga sebagai sumber kita dan kita minta agar kerajaannya datang dalam hidup kita. Kehendaknya jadi, bukan kehendak kita. Amin, setuju? Kalau kehendak kita itu beda-beda. Om Gideon maunya begini, saya mau begini. Patricia, Davi maunya lain-lain. Tetapi mari kita satukan di dalam kehendak Bapa. Yang kedua, kita minta, boleh minta kepada Bapa. Beri kepada kami makanan kami sehari-hari. Itu mengajar kepada kita untuk menjadikan Dia sebagai sumber. Untuk mempercayai Dia setiap hari. Bukan seminggu sekali. Ya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama permintaan kita yang kedua yang Yesus ajarkan, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Ampunilah kami, Matius 6 ayat 12 kita akan baca, sudah bisa buka dalam Alkitab Saudara atau kita baca bersama-sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini suatu doa yang membahayakan. Karena ini adalah suatu permohonan tetapi diikuti dengan satu kewajiban. Seringkali kita maunya minta tapi kita tidak mau diminta. Kita menuntut Tuhan tetapi kita tidak mau dituntut balik oleh Tuhan. Ya, tetapi Yesus mengajarkan ini untuk kita mengampuni, ampunilah kami pertama. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa kita butuh pengampunan? Mungkin ada yang bertanya-tanya, bukankah kita sudah diampuni pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah kita sudah mengaku dosa kita dan kita terima pengampunan yang daripada Tuhan dan kemudian kita menerima keselamatan. Kita menerima hidup yang baru, kita menerima hidup yang kekal. Bukankah itu cukup? Ya. Mengapa kita harus lagi Yesus ajarkan untuk memohon pengampunan? Kita akan belajar sama-sama mengapa saudara kita membutuhkan pengampunan. Yang pertama, ya dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama-sama katakan kesalahan kami. Kesalahan kami. Artinya apa? Nomor satu dari doa ini kita belajar bahwa kita masih berbuat salah, berbuat dosa. Amin? Wah, yang amin itu ngaku benar masih berdosa. Yang enggak amin mungkin sudah merasa tidak lagi berdosa, saudara ya. Ya. Saat kita datang terima Yesus seperti saya sudah sering kali katakan, Dia terima kita apa adanya. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia mau kita terus bertumbuh, Dia mau kita terus berubah di dalam hidup ini, saudara ya. Pada waktu kita terima Yesus, roh kita sudah diperbaharui. Ya, disempurnakan. Tetapi yang belum sempurna adalah jiwa
kita. Yang masih terus jatuh di dalam dosa, masih terus berbuat dosa. Ya, oleh karena itu kita perlu terus tinggal di dalam Kristus. Diam, tinggal di dalam Kristus untuk terus dimurnikan dan diperbaharui. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih berbuat dosa. Siapa yang merasa tidak lagi berbuat dosa? Saya dengar beberapa kesaksian, ada yang bilang katanya, ada yang merasa enggak berbuat dosa. Semua sudah baik-baik dilakukan. Ya, ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah firman Tuhan kita percaya, dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Nah itu sudah berdosa, menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak lahir status kita adalah orang berdosa. Kita beranjak dewasa, kita bawa itu sifat dosa. Dan kita akan terus berbuat dosa. Kalau kita lihat anak-anak saudara, mereka lucu ya saudara ya. Mereka lucu-lucu, manis-manis gitu saudara ya. Siapa yang mengajar mereka untuk rebutan? Siapa yang mengajar mereka untuk pukul? Kita ajar mereka untuk mengasihi, betul. Tetapi siapa yang mengajar mereka untuk berbohong, untuk mencuri, untuk menyimpan kesalahan? Enggak ada. Kita ajar mereka untuk jujur, betul? Itu adalah sifat yang tidak perlu diajarkan, tetapi sudah ada dari sananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau dulu waktu saya masih kuliah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian juga mungkin ngalamin ya, kalau waktu sekolah gurunya nggak datang, seneng apa sedih saudara? Oh senengnya luar biasa. Begitu guru udah bel itu ya, itu dosen nggak datang, 5 menit itu teman-teman saya udah kabur, pergi ke mall. Ya saya punya pikiran seperti ini, saya dianggap orang paling alim karena saya punya pikiran gini, orang tua saya udah bayar mahal-mahal, masuk ini universitas itu bayarnya mahal. Jadi saya punya pikiran, kalau dosennya nggak datang, saya pergi dong ke kantor, tanya, ini dosen bener nggak datang? Kalau nggak datang ya saya pergi, nggak ada kelas. Ya teman-teman saya nggak sukanya gini, kenapa sih Yapi masih ke kantor, kemudian orang kantor carikan dosen pengganti, sebel kan mereka, loh buat saya, loh saya bayar kok. Nah saudara, sifat dosa adalah yang cenderung keluar dari dalam hidup kita adalah seperti itu, bukan? Seneng kalau sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak semestinya tuh seneng banget. Ya, betul nggak? Bahkan terjadi di dalam aktivitas rohani. Saudara, sekalipun ada di dalam gereja, sekalipun ada di dalam pelayanan, manusia bisa condong kepada yang jahat. Ada orang pelayanan karena uang, betul? Ada orang pelayanan karena nama, supaya dikenal, supaya mengaktualisasi diri. Oh saya kalau nyanyi bagus, dia kurang, kenapa saya nggak dipromosikan? Saya kalau main drum, saya main piano lebih bagus dari mereka. Kenapa saya nggak dijadwal lebih? Aktualisasi diri. Itu adalah dosa. Karena ingin dihormati, karena ingin menjatuhkan orang lain. Itu terjadi. Bukan saja di company di luar, tetapi juga ada di dalam gereja. Betul saudara, kita dengar itu di mana-mana. Kejadian 6 ayat 5 berkata, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara periksa, bangun pagi, ada kecenderungan dosa apa di dalam hidup kita? Ya. Jadi pada waktu Yesus mengajarkan doa, ampunilah kami akan kesalahan kami, Yesus sedang mengingatkan kepada kita suatu pesan, bahwa saudara dan saya lemah, saudara dan saya tidak berdaya terhadap dosa. Ya. Dosa merusak koneksi kita dengan Allah. Dosa merusak
communion. Dosa merusak fellowship kita dengan Allah. Kita sudah menjadi anak Allah, betul. Kita adalah milik Kristus, betul. Tetapi pada waktu dosa-dosa itu tidak kita akui di hadapan Tuhan, semakin lama kita menjauhi persekutuan dengan Tuhan, betul? Contoh yang paling gampang, kalau saudara nggak enakan sama saudara seiman atau teman pelayanan, reaksi pertama saudara apa? Menjauh dari gereja. Betul? Nggak usah gereja. Pertama-tama nggak usah pelayanan. Udah keenakan nggak pelayanan, nggak usah datang gereja. Keenakan nggak usah datang gereja, nggak ke gereja sama sekali. Why? Karena ada dosa. Benar? Itu lumrah, terjadi umum di mana-mana. Betul saudara? Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Sehingga seperti contohnya Adam dan Hawa. Pada waktu mereka berdosa, mereka bersembunyi. Pada waktu ada dosa, saling menyalahkan satu sama lain. Itu ada di dalam hidup kita. Dosa dikatakan di dalam ayat ini dalam bahasa Yunani, ya dalam bahasa yang sebenarnya adalah hutang, debt. Ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Pada waktu kita sedang berdosa, setiap kali kita berdosa, kita sedang punya hutang. Yang punya hutang pasti ngerti. Ya saudara, rasanya bagaimana punya hutang? Apalagi saya dengar, wah welcome to the mortgage club. Wah itu artinya apa? Punya hutang saudara. Walaupun rumah saudara itu rumah sendiri, tapi kan kepikir, waduh kalau saya nggak kerja nggak bisa bayar utang. Benar nggak? Apalagi yang suka berhutang, nggak bisa tidur. Benar? Mobile phone berdering dari nomor tertentu, udah deg. Ya, berdebar-debar. Semakin saudara dan saya panjang umur, artinya apa? Semakin punya banyak kesempatan berdosa, artinya semakin banyak hutangnya kepada Tuhan. Makanya kalau ulang tahun jangan didoain panjang umurnya, karena artinya banyak hutangnya. Banyak hutangnya, betul? Hutang dosa. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saudara, karena kita punya hutang, kita gelisah, hati kita berat. Betul? Hati kita tertuduh, rasa bersalah, takut, bersembunyi, kita jauh dari Tuhan. Contoh yang paling bagus yang kita bisa ambil dalam firman Tuhan adalah anak terhilang, Lukas 15, saudara ya. Pada waktu dia punya dosa, dia jauh dari bapaknya, dia keluar dari kasih karunia bapaknya, jauh dari persekutuan bapaknya, jauh dari apapun, dari kasih karunia kemurahan bapaknya. Puji Tuhan, dia sadar, dia kembali dan dia terima pengampunan. Butuh pengampunan. Setiap kita, setiap hari, makanya seringkali kita dengar, saudara dengar, kita harus bertobat setiap kali, setiap hari. Karena setiap detik kita berbuat dosa. Betul saudara? Setiap waktu, pada waktu kita lihat orang lain, kita lihat pelayanan orang lain, kita lihat reaksi orang lain, kita lihat sikap orang lain, kita udah ada perasaan menghakimi. Ya, kok ini begini, mestinya kan begitu. Kok gini aja gak bisa, saya bisa lebih dari kamu. Benar? Usaha saya, bisnis saya lebih hebat dari kamu, gereja saya lebih banyak dari kamu, benar? Gitu aja gak bisa, udah puluhan tahun diajarin gak ngerti-ngerti. Itu udah dosa, saudara. Menghakimi. Ya, dan kita berusaha membayar hutang itu dengan perbuatan baik. Sekali lagi saya ingin tekankan pagi hari, perbuatan baikmu, mau melayani, mau kasih uang ke Tuhan, mau bayar perpuluhan, pelayanan sebaik mungkin, senyum semanis mungkin tidak bisa membayar hutang dosa. Banyak orang kalau udah gak enakan, gak mau mengampuni, gengsi untuk memperbaiki hubungan, baik-baik aja. Betul nggak? Dibaikin aja, halo, diajak makan. Tapi sebetulnya underlying belum ada pemulihan. Seperti itu kita, you cannot pay the debt with good works. Karena Roma 14:23 berkata seperti ini saudara, ini dosa saudara ya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pada waktu saudara nyanyi,
pada waktu saudara melayani tanpa iman? Dosa. Pada waktu kita berbuat baik sekalipun, tanpa iman, udah dosa. Ya, serba salah memang. Berbuat jahat dosa, berbuat baik tanpa iman, apa? Dosa. Tahu berbuat baik, tidak melakukan dosa. Kanan, kiri, muka, belakang, saudara. Kita diperhadapkan dengan kesempatan-kesempatan dosa. Oleh karena itu satu-satunya jalan bukan perbuatan baik, bukan menambah jadwal pelayanan saudara, bukan semakin rajin, boleh, itu boleh semakin rajin mengikut Tuhan. Tetapi yang nomor satu yang kita perlukan, makanya Yesus ajarkan, Yesus masukkan ini di dalam doa Bapa kami. You need forgiveness. Pengampunan yang dari Tuhan setiap waktu. You need to acknowledge, mengakui, merendahkan diri, mengakui bahwa engkau gak mampu, engkau penuh kelemahan, engkau penuh dosa. Ya saudara, oleh karena itu Yesus ajarkan nomor satu, kita dosa. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa karena kita udah Kristen puluhan tahun, kita sudah melayani, saya udah memimpin pujian atau berkhotbah, para senior juga sudah melayani, kita bebas. No. Oleh karena itu Yesus ajarkan doa, minta pengampunan. Karena setiap hari tanpa kita sadar kita berdosa. Yang kedua yang kita bisa belajar dari ayat ini, ya, seperti kami mengampuni. Artinya apa? Ukuran yang kita pakai untuk mengampuni orang lain akan diukurkan kepada kita. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni. Ini bahaya loh saudara. Kalau saudara mengampuninya sedikit, hitung-hitungan, berarti ampunilah kami sedikit juga. Hitung-hitungan juga, bargain juga sama Tuhan. Seperti kami mengampuni. Ukuran pengampunan kita kepada orang lain akan diukurkan kembali kepada kita. Mari sama-sama kita baca Lukas 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sama-sama kita baca kalimat itu, sebab ukuran. 1, 2, 3. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, kita maunya hutang kita dihapus sebesar-besarnya. Betul enggak? Ya, dilupakan selupa-lupanya. Atau perak. Kalau yang perak itu lebih rendah, lebih sedikit nilainya ya. Jadi sekitar 10.000 talenta itu sekitar 161 juta dolar. 161 juta dolar. Kira-kira siapa yang punya keyakinan bisa bayar hutang segini banyak? Enggak ada ya saudara. 161 juta dolar. Diampuni oleh si raja. Si raja dikatakan berbelas kasihan. Kasihan, enggak mungkin. Si hamba ini berkata, aku akan lunasi Tuhan. Si raja merasa enggak mungkin. Udah diampuni aja, utangmu lunas. Kalau suatu hari bank menelpon saudara, Davi, mortgage-mu hari ini saya katakan lunas dibayar. Wah, makan-makanlah seluruh gereja ya. Luar biasa, seneng, beban itu kayaknya terangkat. Betul saudara? Tetapi hamba ini tahu dia menerima kemurahan. Tetapi dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia ketemu dengan temannya lain, hamba yang lain, yang berhutang sebanyak 100 dinar.
100 dinar itu sebanyak $22.400. Dibanding dengan 161 juta dolar, hamba ini hanya utang $22.400, saudara. Si hamba yang sudah dilunasi hutangnya oleh si raja, masukkan cekik, bayar enggak? Kamu enggak bayar, masukkan penjara. Saudara, pengampunan Allah itu diukur dari ukuran pengampunan kita. Karena hamba ini tidak mengampuni, ya udah, aku juga tidak akan mengampuni engkau. Seberapa banyak kita mengampuni setiap hari? Enggak gampang memang. Kalau diajarkan memang sepertinya gampang, betul saudara? Padahal setiap hari kita dengarkan hal-hal yang tidak enak, perlakuan orang yang tidak adil dalam hidup kita. Dan Yesus ajarkan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan itu akan kita alami setiap hari. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tahu Bapa tidak mengampuni, hubungan kita dengan Allah nggak akan baik, saudara. Walaupun kita ke gereja, walaupun kita masih statusnya orang Kristen, melayani, tapi sebetulnya koneksi kita dengan Tuhan sedang terputus. Bahkan firman Tuhan berkata yang menjadi jembatan, yang menjadi pemisah antara engkau dan aku adalah dosa-dosamu. Bahkan Tuhan tidak bisa dengar permohonan kita, doa kita jauh. Saudara, kita perlu perhatikan, seringkali doa ini menjadi suatu doa yang diabaikan. Kita tidak pernah berdoa ini. Ada gereja-gereja tertentu yang setiap hari Minggu mendoakan doa ini, betul? Tetapi saking seringnya diucapkan, itu kata-kata lewat aja. Tanpa arti, sudah kehilangan artinya. Tetapi kita perlu menyadari kenapa Yesus masukkan doa ini. Dia ingin katakan bahwa kamu itu berdosa. Setiap hari kamu berdosa. Setiap kali kamu berhutang, semakin jauh hubunganmu denganku. Semakin jauh persekutuan kita, semakin jauh. Kalau kita mau berdoa, Tuhan tolong. Sepertinya ada tuduhan, iblis menuduh, ada celah. Tuduhan iblis, kamu aja sama suamimu gak baikan. Kamu aja sama anakmu ribut. Kamu sama mertuamu kan sirik kan. Kalau bisa kamu do something, membalas kejahatan mertuamu, betul kan? Ada tuduhan di dalam kita. Semakin lama semakin jauh, semakin jauh. Oleh karena itu Yesus ajarkan, aku gak mau yang seperti itu. I want to be close with you. Tetapi yang jadi pemisah itu dosa yang tidak engkau akui di hadapan Tuhan. Ya saudara, yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Kita berbuat dosa setiap hari. Yang kedua, ukuran kita mengampuni akan diukurkan juga kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang bersalah kepada kami. Ya. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya manusia pasti menyakiti. Orang bersalah kepada kami. Itu udah statement yang udah di-highlight, ditebalin, digaris bawahi oleh Yesus. Setiap hari, setiap waktu akan ada orang yang menyakiti. Akan ada orang yang mengecewakan suamimu, istrimu, anakmu, bosmu, siapapun, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, tidak akan pernah miss mengecewakan kita. Ada amin? Jangan kita punya pandangan seperti ini. Oh, suamiku kan udah kenal firman Tuhan. Dia udah khotbah. Berarti harusnya dia lebih dewasa dong dari aku. Betul? Istriku udah mimpin pujian. Wah, kalau mimpin pujian, wah, kayaknya surga itu turun ke bumi. Kayaknya udah gak bisa salah.
Kita menganggap orang lain itu harus sempurna. Nah itu yang jadi masalah. Bahkan pendeta pun diharapkan tidak pernah salah. Begitu salah sedikit, tuh kan, entar kena penyakit lah, entar kena masalah, tuh kan karena dosanya. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang tidak pernah buat kesalahan? Semua orang. Makanya Yesus katakan, berdoanya seperti ini, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah. Orang akan berbuat salah kepada setiap kita. Pasti, jangan harapkan saudara. Seringkali kita mengharapkan orang lain berubah, boleh. Berdoa untuk orang lain untuk berubah, itu harus. Tetapi kalau kita sudah mau menjadi Tuhan, mengubah orang lain dengan kekuatan kita, nah masalahnya di situ. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, itu udah jelas. Ya, Pastor Gideon minggu lalu udah katakan. Ya, kalau kita seringkali menyakiti orang lain, kita mengecewakan orang lain, kita tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Saudara, saya ketemu dengan pasangan suami istri baru menikah, masih sangat muda, dari dua tempat yang berbeda. Mereka ketemu gitu, saudara, kemudian menikah, dibawa ke sini istrinya, seperti saya dan Veve. Nggak pernah ketemu mungkin ya, nggak tahu tabiatnya. Punya pengharapan-pengharapan yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya. Harusnya kan dia tahu, gini aja nggak bisa. Udah diajarin berkali-kali. Masa nggak bisa-bisa? Masa lupa terus? Ribut berkepanjangan. Baru nikah loh saudara. Baru punya anak satu baby. Ya, manusia itu lemah. Pasti akan mengecewakan seumur hidup kita. Itu harus diterima. Kita tidak menikah dengan malaikat. Ya, kalau kita menikah dengan malaikat, malaikat itu tidak mau dengan kita karena kita tidak sempurna. Betul? Malaikat ya maunya sama malaikat. Mana mau sama manusia yang penuh celah dosa. Saudara? Oleh karena itu kalau orang bisa menyakiti kita, ya, kita pun bisa menyakiti orang lain. Ya, saudara? Mereka memiliki kelemahan, mereka tidak sempurna, kita pun begitu. Mereka mementingkan diri mereka sendiri, mereka tusuk kita dari belakang, mereka menyakiti kita, kita pun bisa seperti itu. Pasti akan saling menyakiti, entah sengaja atau tidak. Oleh karena itu sekali lagi doa yang sangat sederhana ini, sangat pendek. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Artinya apa? Sebelum kita datang minta ampun kepada Tuhan, akui dosamu dan ampuni orang lain yang bersalah. Makanya firman Tuhan katakan kalau kamu datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, kalau kamu ingat ada sesuatu yang salah, tinggalkan. Berbaik dulu dengan temanmu. Ya, pengampunan itu tidak selalu melupakan, saudara. Banyak orang berkata, harus melupakan, itu namanya pengampunan. Susah memang. Setelah bertahun-tahun, 15 tahun, saya masih ingat loh saudara, berapa puluh tahun yang lalu enggak semua sih. Hal-hal apa yang membuat saya kecewa, orang lain buat kepada saya masih ingat. Mungkin ada saudara yang masih merasakannya. Ya saudara, forgive is not always forgetting. Bagi orang yang cepat lupa, puji Tuhan. Tapi bagi orang yang sering ingat, itu lebih repot saudara ya. Forgiving is not always forgetting. Forgive is a gift to other people. Seperti Yesus mengampuni kita, it's a gift. Begitu juga kita mengampuni orang lain. It's a gift yang kita sudah terima dari Allah, kita berikan kepada orang lain. Tapi susah ya, nggak bisa trust lagi. Memang trust harus dipulihkan. Sedikit demi sedikit, kita tidak langsung bisa percayakan. Kadang-kadang kita harus mungkin menghindari orang itu supaya kita tidak diracuni kembali. We have to do that. Saudara, forgiveness is a gift. Aku berikan
cuma-cuma seperti Yesus memberikan pengampunan itu cuma-cuma di dalam hidup kita. Harus saat itu juga kita berikan dan kita harus latih. Tugas kita itu bukan menunggu permintaan maaf dari orang lain, saudara. Seringkali kita tunggu orang lain minta maaf. Ya udah, kalau dia nggak mau minta maaf, ya udah, aku yang nggak mau ampuni. Yang saya lihat, walaupun orang lain sudah datang untuk minta maaf, seringkali kitanya tidak bisa memaafkan. So, what's the point? Ya, tugas kita bukan menunggu permintaan maaf. Tugas kita bukan menuntut orang lain berubah. Karena kita seringkali bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata kita, kita nggak bisa lihat. Kita bisa melihat, wah itu kesalahan dia. Tapi sebetulnya kesalahan lebih besar ada di dalam hidup kita nggak tahu. Benar saudara? Tugas kita bukan menyimpan lalu membalas kesalahan orang lain. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni kesalahan orang lain, menghapus hutang orang lain. Kita tidak bisa lakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Oleh karena itu Yesus mau kita tinggal di dalam Dia. Setiap waktu tinggal. Tanpa kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan katakan, if you don't abide in me, you cannot do anything. Salah satunya, you cannot forgive. Amin. Orang berpikir cannot do anything. Oh, saya bisa kok. Saya bisa ini, saya bisa itu. It's not that. Salah satunya adalah ini. Hal yang susah dan tidak akan pernah bisa dilakukan manusia manapun tanpa mereka tinggal di dalam Kristus. Di dalam firman-Nya. Firman-Nya memurnikan setiap kita. Firman-Nya membuat kita mampu kuat melakukan segala yang Dia ingin kita lakukan. Ya saudara, kita perlu Roh Kudus. Seperti hutang kita sudah dihapus pada waktu kita berdoa minta ampun. Begitu pula kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayat terakhir yang ingin kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini suatu doa yang sangat sederhana. Boleh menguatkan kita, boleh membuat kita dimampukan oleh Allah untuk kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, saya mau ingatkan sekali lagi pada waktu nanti kita keluar dari gedung ini, saudara ada di rumah, saudara akan banyak serangan-serangan di dalam hidup saudara. Selain COVID, ya, Omikron, itu yang fisikal. Yang spiritual pun saudara akan disakiti. Ini bukan nubuatan loh saudara, ini firman Tuhan. Saudara akan dikecewakan, saudara akan disakiti, saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan. You will never maybe. Dari orang-orang di sekelilingmu, dari situasi di sekelilingmu, saudara bisa kecewa kepada manusia, saudara bisa kecewa kepada Tuhan, tetapi sudah diperingatkan pagi hari ini. Saudara akan mengalami semuanya itu. Oleh karena itu, you need forgiveness. You need to come to God and ask for forgiveness. As you receive forgiveness, you have to give forgiveness as well. Supaya hidup saudara dan saya ditemukan berkenan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tertulis dengan sangat sederhana ini Tuhan, tetapi memiliki arti yang begitu dalam bagi hidup kami, yang memerdekakan hidup kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebebasan, kemerdekaan, kami memiliki hati yang luas dan lapang seperti hati Yesus. Biarlah firman yang sederhana ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami hidup bebas dari semua ikatan, dari semua sakit hati, dari semua kekecewaan. Karena Engkau sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Kami tidak harus memikul lagi hal-hal seperti itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar firman ini menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah diberkati? Kita diingatkan saudara ya, untuk terus maju di dalam Tuhan. Saya ada 2 buah pengumuman saudara. Yang pertama adalah minggu depan kita akan ada perjamuan kudus ya. Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti secara online, silakan siapkan perjamuan kudus saudara di rumah. Kita akan adakan perjamuan dan kita siapkan hati kita. Yang kedua adalah yang paling penting, yang seperti saya sudah umumkan minggu lalu, mulai hari Selasa tanggal 1 sampai tanggal 21 Februari kita sama-sama, saya encourage saudara untuk terlibat di dalam doa dan puasa ya. Melalui doa dan puasa ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beresin hal-hal seperti ini. Kalau ada hal-hal yang mengikat kita, ada hal-hal yang kita perlukan dari Tuhan, kita datang merendahkan diri. Kita tidak minta apa maunya kita. Amin. Kita tidak minta apa maunya kita. Tuhan tahu kita perlu apa, Tuhan tahu kita butuh apa. Sebelum kita datang dia sudah tahu, amin. Tapi kita minta datang kepada Tuhan, rendahkan diri, kita minta kehendaknya jadi. Itu yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, terserah saudara mau puasa seperti apa. Mau skip breakfast, skip dinner, skip lunch, ya, bukan makanan yang jadi yang terpenting, karena banyak orang sibuk bagaimana mengatur makannya sampai lupa berdoa dan lupa baca firman, ribut sana ribut sini, marah sana marah sini, tapi puasanya jadinya batal. Ya, apa aja saudara, yang penting kita datang kepada Tuhan, yang penting kita ada waktu baca firman, berdoa sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan. Tahun ini bukan tahun yang mudah, tahun depan mungkin juga bukan tahun yang mudah, tetapi kita mau yang terjadi saat kita ada bersama dengan Yesus, hal yang tidak mudah sekalipun kita lewati bersama dengan Dia. Amin saudara. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Mari sama-sama kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk persembahan. Setelah itu saya mau undang Tante Gyoklin untuk berdoa syafaat dan kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberi kami kemampuan, kesehatan, kekuatan, hikmat untuk kami bisa bekerja, menyambung hidup kami. Dan Kau sudah berkati kami dengan segala yang kami miliki sampai hari ini. Oleh karena itu biarlah setiap tangan-tangan yang memberi pagi hari ini Tuhan, mereka mengembalikan kepadamu, mereka memberi untuk pelayanan, untuk kerajaan Tuhan sebagai bukti iman, sebagai ketaatan mereka kepadamu. Sebagian kecil kami mau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah apa yang kami beri itu Engkau lipat gandakan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, membawa kekudusan bagi nama-Mu. Banyak orang lain akan diberkati.